Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait penerapan permakultur di pekarangan rumah di Desa Kelean, Bangkalan. Di sini kami memenuhi suatu tugas mata kuliah PLK. Di sini anggota kelompok 7 yaitu ada Horisatul Maulidia dengan NIM akhir 50, Zaki Amiruddin dengan NIM akhir 57, Sriwijaya Chinese dengan NIM akhir 084, dan Satria Aprilindo Sadam S dengan NIM akhir 091. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu profil dari pemilik lahan yang kami pilih serta kondisi geografisnya. Di sini pemilik lahan yaitu bernama Aminatun dengan usia 80 tahun dan pendidikan SMA. Pekerjaannya itu petani dan pedagang, serta alamat lokasinya itu di Dusun Bendung, nomor 3, RT 05, RW 01, Dusun Kelean Timur. Kemudian untuk detail lokasi tanahnya, alamatnya yaitu Dusun Bendung, sama. Kemudian luas lahannya 1.558 meter persegi. Untuk lokasi geografis, Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Untuk kondisi geografisnya itu terletak di Bendung Timur, berbatasan dengan Sekolah Dasar Negeri Kelean 3. Selanjutnya untuk land owner wish list-nya, di sini tujuan pemanfaatan sebagai tempat penaungan rumah dengan kondisi lingkungan yang sedikit vegetasinya. Kemudian untuk kondisi saat ini hanya ada satu pohon yang menaungi lahan tersebut, yaitu pohon sawo. Harapan kedepannya penambahan vegetasi yang dapat menghiasi pekarangan dan daftar komoditas yang ingin ditanam itu ada vegetasi seperti bonsai atau tanaman sejenis. Kemudian yang poin 2 untuk tujuan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Kondisi saat ini pada lahan pekarangan tersebut ditanami cabai, kunyit, pohon daun jeruk, dan juga pohon turi. Untuk harapan kedepannya itu diharapkan adanya sayuran di pekarangan yang dapat dikelola secara sendiri. Untuk daftar komoditasnya itu ada sayuran yang mudah dipanen seperti kangkung dan juga tomat. Di poin yang ketiga itu tujuan pemanfaatan sebagai kebutuhan bahan pangan dan kondisi saat ini terdapat kandang ayam yang bersebelahan dengan pohon daun jeruk yang dikeliling oleh pagar. Untuk harapan kedepannya itu diharapkan dapat menambah jumlah ternak ayam sehingga bisa menghasilkan telur dan daging ayam. Kemudian untuk komoditas yang ingin diterapkan yaitu ada ternak ayam kampung, baik betina dan juga perjantan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada kondisi existing. Boleh di next, Kak. Untuk kondisi existingnya sendiri di sini, di bagian barat itu ada sebuah pohon sawo, di bagian barat dekat pinggir jalan, dan juga ada pohon jeruk, dan juga ada tanaman kunyit. Untuk bagian selatan sendiri itu berbatasan dengan sekolah. Di sekolah sendiri itu ada, di tengah itu ada jalan. Nah, untuk masuk ke dalam perkarangan tersebut, itu harus masuk ke dalam sebuah gang dulu. Nah, lalu ada sebuah toko kecil yang gang itu langsung menuju ke rumah pemilik. Di bagian selatan juga ini ada tanaman, itu dua tanaman juga, sama kayak di barat sawo, dan juga ada tanaman cabai. Dan di dalam perkarangan itu juga di dalam maaf di dalam pagar itu ada kandang ayam sebanyak satu. Boleh dilanjut. Next. Nah, untuk analisis tapaknya. Nah, analisis tapaknya sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama dari pola mikro matahari. Nah, bagian penyinaran di tanaman tersebut
bisa dikatakan tidak terlalu terhalang karena jumlah pohonnya itu yang menutupi hanya satu, yaitu pohon sawo sendiri. Itu juga langsung terkena sinar matahari. Untuk anginnya, pergerakan angin ini bergerak dari arah timur ke barat dengan kecepatan angin yang tidak terlalu kencang karena berada di dataran rendah. Untuk vegetasi, di sini tidak ada vegetasi karena perkarangan ini murni bersih, full tanah. Nah, untuk pola makro iklimnya sendiri ini curah hujan dengan iklim dan suhu yang sangat mendukung untuk beberapa tanaman dan lahan tersebut juga bergantung pada curah hujan dan juga air yang berasal dari bor. Untuk topografinya, posisi perkarangan rumah ini tersebut berada di dataran rendah, tidak berada di dataran tinggi. Untuk infrastrukturnya sendiri, ini masih jalannya masih beraspal, tapi ada untuk masuk ke dalam perkarangan rumah ini sedikit jauh dari perkotaan. Untuk aktivitas manusianya sendiri tidak terganggunya oleh faktor sumber daya manusia karena lahan tersebut sangat luas dan kepemilikan milik sendiri. Untuk saat ini dilakukan oleh Kementerian. Baik, yang selanjutnya adalah analisis situs dan rencana pengembangan desain. Yang pertama, poin akses. Untuk akses menuju ke tempatnya, yang pertama jalan keluar masuk itu sudah beraspal dan cukup mulus, lalu juga lebar untuk kendaraan lalu lalang. Lalu yang kedua, struktur existingnya, saluran air hujan di samping pekarangan untuk mencegah genangan air. Lalu ada utilitas dan layanan untuk saluran air atau kran tersedia di beberapa tempat dan warung kecil di dekat pekarangan. Lalu untuk penggunaan lahan sekitar terdapat pemukiman atau dihuni oleh warga dan tidak ada industri ataupun pabrik-pabrik yang berada di sana. Lalu untuk kebutuhan pengguna kedepannya akan menjadi ladang mini untuk meningkatkan fungsi lahan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya, desain tata letak tanah untuk kegiatan pertanian. Untuk deskripsi lahan tadi sudah dibahas di awal. Lalu untuk fiturnya, pohon sawo yang menaungi lahan dan untuk penanaman vegetasi hias dibutuhkan penanaman bonsai ataupun tanaman hias serupa untuk menghiasi pekarangan. Lalu untuk pola tanam polikultur menggunakan sistem vertical garden untuk memaksimalkan ruangan perkarangan. Lalu untuk rekomendasi penanaman sayuran, sayuran mudah dipanen yaitu sayuran yang mudah dipanen ada kangkung, tomat, dan berfungsi untuk meningkatkan fungsi lahan. Lalu untuk analisis tapak yaitu kebutuhan akan ladang mini dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, selanjutnya itu terdapat rekomendasi yang dilakukan oleh penelitian Oktaviani dan Tamboto, yaitu tentang komoditas tanaman sayuran dan tanaman hias. Yang pertama itu terdapat penanaman sayuran vertikultur, di mana dengan penanaman kangkung dan bayam, kemudian dilakukan dengan penyemaian benih cabai. Untuk pola tanamnya sendiri, untuk sayurannya itu ditanam secara vertikultur menggunakan botol bekas. Kemudian untuk penyemaian benih cabai ini dilakukan di wadah semai lalu dipindahkan ke dalam polybag yang berukuran sedang. Untuk budidaya tanaman hiasnya ini lebih spesifik pada budidaya bonsai kelapa untuk menambah estetika rumah dengan fungsi selain itu dengan fungsi menambah kepuasan tersendiri bagi pemilik pekarangan rumah. Next. Kemudian selain itu terdapat rekomendasi oleh penelitian Jaya Negara pada tahun 2022 dan MADA dengan penelitiannya itu aspek teknis irigasi dan pola tanam, di mana untuk implementasi sistem pola tanaman polikultur ini
untuk memanfaatkan pekarangan rumah secara maksimal menggunakan sistem vertical garden. Untuk rekomendasi ketahanan pangan jangka panjangnya, yaitu memilih pola tanam permakultur untuk menggunakan sistem vertical garden. Selanjutnya, untuk pemanfaatan sumber air yang terbatas ini dengan pengelolaan irigasi sederhana pada pekarangan menggunakan keran air. Contoh cara irigasi ini untuk pertanian rumah tangga itu irigasi tetes, penggunaan ember atau wadah air, dan pemanfaatan air hujan. Selanjutnya, terdapat gambar rekomendasi layout desain lahan untuk permakultur, di mana pada sebelah barat, tepatnya di depan rumah pemilik pekarangan ini, kami merekomendasikan untuk ditanami tanaman cabai, tomat, dan kangkung. Selain itu, untuk tanaman hiasnya yaitu bonsai. Dengan jarak tanam dan bedengan itu, antar bedengan berjarak 30 cm, sedangkan dengan panjang bedengan 3,5 meter. Untuk jarak pola tanam tanaman hiasnya itu berjarak 50 cm. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.